Halo, selamat pagi. Dengan Dr. Crispian lagi. Saya mau lanjut tentang DILI ya, yang tadi saya sudah bahas. Jadi, tadi bahasannya adalah kapan kita menghentikan pengobatan pada saat kita mendapatkan pasien yang kita curigai ke arah DILI atau drug induced liver injury. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan sesudah menghentikan pengobatan tersebut. Ya, prinsipnya adalah tenangkan livernya, karena livernya yang bermasalah ya. Berarti hentikan obat-obat yang mengganggu liver. Ya, termasuk obat yang membuat livernya bermasalah tersebut. Ya. Cuman kadang ada masanya di mana memang kita masih butuh obat tersebut ya. Jadi tetap mungkin masih bisa kita pakai ya, tapi kita harus pantau lebih ketat lagi untuk livernya gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita hentikan. Nah, kalau misalnya memang diagnosis TB-nya sudah tegak dan livernya sudah normal lagi, ya kita harus mulai lagi dari awal untuk memberikan pengobatan TB tersebut. Jadi kita tetap memakai obat yang sama. Kalau tadi ya, kita hentikan rifampicin, isoniazid dengan pirasinamid. Pirasinamidnya sebaiknya kita hentikan saja, tapi kita lebih fokus ke rifampicin dengan isoniazid. Kenapa? Karena rifampicin dan isoniazid itu akan kita pakai sampai selesai pengobatan. Ya, tapi kita tidak langsung memberikan dosis tinggi. Jadi kita lakukan dengan namanya desensitisasi, atau kita mulai dari dosis yang kecil, lalu bertahap. Biasanya per 3 hari kita naikkan bertahap. Misalnya dosis optimal untuk pasien tersebut misalnya 450 mg untuk rifampicin, kita berikan 150 mg dulu gitu ya. 3 hari kemudian naik 300, 3 hari kemudian naik jadi 450. Jadi naiknya bertahap. Dipantau, kalau misalnya terjadi permasalahan lagi ya, keluhannya muncul lagi, apalagi begitu diperiksa lab ternyata naik lagi, ya terpaksa obat tersebut sudah tidak bisa kita pakai lagi. Harus kita ganti dengan obat lain ya, pilihan untuk lini kedua dari obat TB. Ya, sesudah misalnya aman, rifampicin-nya masuk, baru kita berikan isoniazid. Bertahap juga, misalnya 300 mg, berarti dari 100, 3 hari kemudian 200, 3 hari kemudian 300. Ya, kalau aman ya itu yang kita lanjutkan. Ya, beserta dengan etambutol yang sebelumnya kita hentikan ya. Kalau misalnya masih tahap awal, tapi kalau masih sudah masuk dalam tahap lanjutan, biasanya etambutol akan kita lanjutkan dengan obat lini kedua sambil menunggu livernya membaik dan dilakukan desensitisasi. Ya, jadi tetap harus dicoba untuk diberikan khususnya obat lini pertama yang bernama rifampicin dengan isoniazid. Kenapa? Karena itu akan kita pakai untuk sampai tahap lanjutan kalau memang masih bisa ditoleransi oleh pasien. Tapi prinsipnya kalau pada saat DILI terjadi, ya hentikan dulu pengobatan yang membuat livernya bermasalah. Baru kita lanjutkan dengan pengobatan dosis bertahap. Mana yang akan dimulai lebih dulu pada saat desensitisasi, apakah rifampicin dulu atau apakah isoniazid dulu, terserah ya. Bisa rifampicin dulu atau didahului oleh isoniazid baru rifampicin. Ya, mungkin dari saya itu dulu, nanti kita lanjut lagi ya, topik continue.